Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arda Putri Winata, saya pustakawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, pada sesi ini kita akan membahas mengenai pengenalan tentang jurnal predatory. Kemudian juga ciri-ciri jurnal predatory, dampak negatif dari jurnal predatory, penyebab dan motivasi di balik jurnal predatory, langkah-langkah untuk menghindari jurnal predatory, dan tools untuk mengecek predatory jurnal. Oke, dalam dunia akademik, jurnal-jurnal ilmiah memegang peran penting sebagai sarana untuk menyebarkan pengetahuan dan hasil penelitian terbaru. Namun, di tengah maraknya publikasi ilmiah muncul fenomena yang merugikan, yaitu jurnal predatory. Pada bagian pertama materi ini, kita akan menjelajahi apa itu jurnal predatory, mengidentifikasi ciri-cirinya, dan menggali dampak negatif yang ditimbulkannya. Kemudian kita akan menelusuri lebih jauh ke dalam penyebab dan motivasi di balik keberadaan jurnal predatory. Apa yang mendorong penerbit dan penulis untuk terlibat dalam praktik yang merugikan ini. Tidak hanya itu, kita juga akan bahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari jurnal predatory. Penilaian kritis pemahaman terhadap reputasi penerbit dan konsultasi dengan rekan sejawat menjadi kunci dalam melindungi diri dari jurnal-jurnal yang predator. Oke, kemudian namun tidak selalu mudah untuk mengidentifikasi jurnal predator. Oleh karena itu, kita akan membahas alat-alat atau tools yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan jurnal-jurnal tersebut. Dengan memahami topik-topik ini secara menyeluruh, kita dapat lebih waspada dan terampil dalam memilih jurnal untuk mempublikasikan atau merujuk penelitian kita, serta melindungi diri dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterlibatan dengan jurnal predator. Oke, jurnal yang mempublikasikan artikel ilmiah tanpa melalui proses peer review yang layak atau memenuhi standar kualitas yang wajar dan biasanya meminta biaya publikasi yang tinggi tanpa memberikan layanan yang setara. Kemudian penekanan pada motif keuntungan ekonomi atau ketidakmampuan untuk memberikan layanan editorial yang memadai. Karakteristiknya yang pertama, kurangnya proses peer review yang memadai, biaya publikasi yang tidak proporsional terhadap layanan yang diberikan, kurangnya transparansi editorial board dan kebijakan publikasi. Penggunaan email massal untuk mengajak penulis mempublikasikan artikel, pemilihan nama yang mirip dengan jurnal terkemuka untuk menyesatkan, penawaran pengindeksan di direktori palsu atau tidak terkenal. Kemudian, proses peer review yang tidak memadai artikel diterima dalam waktu yang sangat singkat tanpa proses penilaian yang ketat. Kurangnya revisi atau umpan balik yang konstruktif dari reviewer. Biaya publikasi yang tinggi meminta biaya publikasi yang besar tanpa memberikan layanan editorial dan peer review yang layak. Informasi tentang biaya seringkali tidak transparan atau disembunyikan hingga artikel diterima. Editorial boardnya tidak terkredibel, kemudian daftar editor yang tidak memiliki kualifikasi akademis yang sesuai. Nama-nama editor yang tidak dikenal atau tidak dapat diverifikasi. Adanya editor fiktif atau penggunaan nama tanpa izin. Kurangnya transparansi dan informasi yang jelas, situs web jurnal yang tidak berpotensi atau tidak lengkap. Informasi mengenai kebijakan editorial dan proses peer review yang tidak jelas atau tidak ada. Kemudian pemasaran yang agresif, pengiriman email massal yang mendesak para peneliti untuk mengirimkan artikel mereka, penggunaan nama jurnal yang mirip dengan jurnal bereputasi untuk menyesatkan. Kemudian faktor-faktor yang membuat jurnal tersebut meragukan. Yang pertama, reputasi dan indeksasi tidak terindeks di database ilmiah ternama seperti PubMed, Scopus, atau Web of Science. Kemudian klaim indeksasi di direktori yang tidak dikenal atau palsu. Kemudian ada kualitas dan konten artikel publikasi. Artikel dengan kualitas rendah atau plagiat, ketidaksesuaian antara judul artikel dan konten, kemudian performa dan publikasi frekuensi penerbitan yang tidak konsisten atau terlalu sering, misalnya penerbitan bulanan dengan volume yang besar. Jurnal yang baru berdiri namun mengklaim memiliki faktor dampak atau impact factor yang tinggi, jurnal bereputasi. Kemudian proses peer review, jurnal ilmiah terkemuka memiliki proses peer review yang ketat dan memerlukan waktu lebih lama untuk menilai artikel secara menyeluruh. Feedback yang diberikan oleh reviewer biasanya detail dan konstruktif. Kemudian yang kedua, editorialnya memiliki editorial yang terdiri dari para ahli yang dikenal di bidangnya. Kemudian informasi tentang editorial boardnya jelas dan dapat diverifikasi. Kemudian ada transparansi dan profesionalisme situs web yang profesional dengan informasi lengkap mengenai kebijakan publikasi, proses review, dan biayanya. Kemudian komunikasi yang jelas dan transparan dengan penulis. Setelah itu ada reputasi dan indeksasi. Nah biasanya jurnal-jurnal yang bagus ini memiliki faktor dampak yang diakui secara luas, publikasi yang diakui dan sering dirujuk oleh peneliti lainnya.
Kemudian ada artikel yang diterbitkan memiliki kualitas tinggi dan relevansi ilmiah. Tidak ada toleransi terhadap plagiat atau manipulasi data. Oke, kemudian kualitas penelitian, dampak negatif dari jurnal predator ini yang pertama mempengaruhi kualitas penelitiannya sehingga penelitian yang diterbitkan mungkin memiliki metodologi yang lemah, kemudian analisis yang tidak akurat atau kesimpulan yang tidak valid. Publikasi yang dihasilkan tidak menjalani proses verifikasi yang layak mengakibatkan beredarnya hasil penelitian yang tidak dapat diandalkan. Kemudian ada kerugian lainnya bagi peneliti yaitu artikel yang diterbitkan di jurnal predatory tidak dianggap serius oleh komunitas ilmiah sehingga penulis mungkin kesulitan mendapatkan pengakuan atau penghargaan atas kerja keras mereka. Oke, kita akan lanjutkan terus lalu. Nah, tidak mudah ditemukan atau dirujuk oleh peneliti lainnya. Oke, penghambatan kemajuan ilmu pengetahuan, kualitas penelitian yang rendah dan tidak valid menghambat perkembangan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada penelitian yang akurat dan dapat dipercaya. Kerugian bagi peneliti yang mempublikasikan karya mereka di predatory jurnal mengalami kerugian reputasi dan kepercayaan dari komunitas ilmiah. Kemudian sumber daya yang dihabiskan untuk biaya publikasi di jurnal menjadi sia-sia karena artikel tersebut tidak mendapatkan pengakuan yang layak. Kemudian dampak terhadap institusi, Bapak Ibu, ya, staf atau mahasiswa mereka terlibat dengan jurnal predator dapat mengalami penurunan reputasi. Institusi mungkin kehilangan dana atau dukungan dari sponsor yang meragukan kualitas penelitian yang dihasilkan. Kemudian kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan dapat menurun jika mereka menyadari bahwa banyak penelitian yang tidak dapat memiliki impact yang besar kemudian diterbitkan dalam jurnal predator. Nah, kemudian langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan jurnal terindeks di database seperti Scopus, PubMed, atau Web of Science, atau indeksasi yang lainnya yang bereputasi. Kemudian periksa apakah jurnal memiliki faktor dampak yang relevan di bidangnya. Kemudian lihat apakah jurnal sering dirujuk dalam artikel lain dan diakui oleh para ahli di bidang tersebut. Kemudian juga tinjau situs web jurnal. Evaluasi apakah situs web jurnal terlihat profesional dan terorganisir dengan baik. Kemudian pastikan informasi tentang kebijakan publikasi, proses review, dan biaya tersedia dan transparan. Kemudian juga Bapak Ibu periksa apakah nama-nama anggota editorial board-nya beserta afiliasi mereka tercantum dengan jelas. Pastikan jurnal memiliki proses peer review yang ketat dan durasi yang wajar. Hindari jurnal yang menjanjikan review cepat tanpa proses yang layak. Kemudian periksa jurnal memberikan umpan balik yang konstruktif dan detail dari para reviewer. Kemudian baca juga artikel yang diterbitkan, baca beberapa artikel untuk menilai kualitas penulisan dan metodologi yang digunakan. Kemudian pastikan artikel memenuhi standar ilmiah yang baik dan relevan di bidangnya. Periksa juga konsistensi dan validitas penelitian, gunakan layanan perpustakaan, universitas, atau pusat penelitian yang sering memiliki daftar jurnal terkemuka. Oke, berikut ini tools yang dapat digunakan untuk melakukan cek jurnal predator. Yang pertama ada Beallist, di sana ada linknya. Nah, di sini memuat jurnal atau penerbit predator yang diidentifikasi oleh Jeffrey Bell. Kemudian caranya tinggal Bapak Ibu masukkan saja nama jurnalnya, kemudian jika memang dia ada di dalamnya maka termasuk dalam jurnal predator. Kemudian tools yang kedua yakni DOAJ, Bapak Ibu bisa masuk pada link yang sudah disertakan, adalah direktori yang mencantumkan jurnal akses terbuka berkualitas tinggi. Cara menggunakannya, cari jurnal yang diindeks oleh DOAJ untuk memastikan jurnal tersebut memenuhi standar kualitas tertentu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa menggunakan SGR untuk memberikan peringkat pada jurnal yang Bapak Ibu akan cek. Kemudian berdasarkan pengaruh dan prestis mereka menggunakan data dari Scopus. Nah, penggunaan SGR ini terlihat dalam layar. Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan subjek area, subjek kategoris, region atau countries, dan tipe serta tahunnya. Nah, kemudian juga ada Bapak Ibu ada tools yang membantu. Di sini ada Think, Check, Submit. Jadi menyediakan panduan langkah demi langkah untuk membantu peneliti mengevaluasi kredibilitas jurnal. Cara menggunakannya, ikuti daftar periksa yang disediakan untuk menilai apakah jurnal adalah pilihan yang tepat untuk publikasi. Nah,
sebagai peneliti, integritas dan kualitas penelitian yang kita hasilkan adalah hal yang paling utama. Jurnal predator dengan praktik-praktik yang tidak etis dan mengorbankan standar ilmiah dapat merusak reputasi individu dan institusi, serta menghambat kemajuan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada dan kritis dalam memilih tempat untuk mempublikasikan karya ilmiah kita. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.